Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bu Habibie Usman. Pada video kali ini kita masih membahas tentang Free PBX ya teman-teman. Ini saya masih uji coba, walaupun sudah berhasil, cuman masih ada yang harus kita masih konfigurasi ya. Karena nanti insya Allah saya akan konfigurasi, saya akan implementasikan juga di kantor baru di modular panel. Dia nanti saya setup menggunakan IPPBX ya. Jadi setiap user di meja user itu saya akan pasang telepon EpiPhone yang seperti gambar ini nih. Nah, ini EpiPhone-nya nanti modelnya enggak seperti ini ya. Ini saya minjam ke teman saya di kantor lama, saya minjam. Ini dia waktu itu digunakan untuk call center karena call centernya sudah tidak ada lagi, jadinya telepon EpiPhone-nya nganggur, jadinya saya coba untuk minjam dan untuk mencoba fasilitas dari Free PBX ini. Jadi ada telepon EpiPhone, ada yang pakai software di PC atau di laptop, dan ada yang pakai di handphone ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau IPPBX itu enaknya kita bisa nelpon di mana aja, apalagi kalau kita menggunakan IP public ya. Itu sangat rekomendasi banget buat saya, buat teman-teman ya, buat teman-teman kalau misalkan mau implementasikan di kantor. Jadi kalau misalkan pakai IP public, jadi kita tinggal masukkan IP publicnya di EpiPhone di software. Contohnya saya software di laptop menggunakan CX Phone atau Zoiper juga, dan di handphone juga pakai Zoiper juga bisa. Jadi itu lebih enak. Nah ini karena Free PBX itu lebih simpel, kita bisa nelpon di mana aja, yang penting itu ada internet dan kita bisa nelpon ke sama user, sama karyawan. Nah kalau misalkan kita nelpon ke PSTN atau ke nomor teleponnya 021, 0251 atau nelpon handphone, nanti kita itu bisa masukkan nomor telepon kita ke Free PBX ini di terang ya. Jadi kita bisa nyewa nomor telepon 021, itu sudah ada vendor-vendornya. Jadi nanti saya tinggal hubungi dan saya sewa nomor teleponnya dan tinggal masukkan ke terang saja, seperti itu. Lebih simpel sih menurut saya ya, karena IPPBX ini kan open source juga, jadi lebih menghemat biaya dari segi fasilitasnya, ini infrastrukturnya, dan juga dari segi biaya internet teleponnya nanti ya teman-teman. Karena kalau nggak salah itu harga nomor teleponnya itu abonemennya 75.000, lalu nanti biaya telepon selama 60 detik itu 60 detik berarti jatuhnya 66 perak ya teman-teman ya. Seingat saya ya, vendor itu ngasih taunya per detik itu dikasih harga berapa lupa, tapi kalau per menit itu 66 perak ya teman-teman. Jadi lumayan lah, murah ya teman-teman. Jadi kalau nelpon lama kan teleponnya paling 10 menit. Kalau nelpon klien atau nelpon supplier paling lama 10 menit, paling lama banget paling ya nggak sampai 20-30 menit lah ya, termasuk murah ya teman-teman. Sekarang hari ini saya akan uji coba dari telepon ini. Ini mereknya yang Essene ya, Essene. Nah ini mereknya ini. Lalu kalau ini enak nih, di sini ada fasilitas transfer, ada conference juga, jadi bisa telepon banyak-banyak, ada speakernya juga. Jadi menurut saya ini lebih komplit ya. Nah, kalau EpiPhone yang biasanya itu ya seperti telepon biasanya tuh ya, cuman ada angkanya aja. Kalau mau transfer itu ada flashnya kalau nggak salah ya. Nah ini lebih lengkap lagi EpiPhone-nya. Dan kalau untuk settingnya itu di sini ya teman-teman, kita pilih menu, lalu di sini ada system setting, lalu di sini ada kita masuk ke advanced settings. Nah ini kita oke aja karena nggak ada. Masukkan SIP account-nya. SIP account-nya itu extension-nya ya dari yang kita buat di website ini. Di sini kan extension-nya, taruh ini kita lihat di sini extension. Nah ini SIP-nya
Nah ini kan saya udah buat 101 itu warehouse, jadinya kita warehouse itu enable accountnya kita enablein, lalu number of line-nya 1 aja, lalu description-nya 0101 untuk nampilin di layar nanti ya, lalu display name-nya warehouse, lalu ini on usernya berapa 101, akunnya 101, passwordnya sesuai dengan yang kita buat, lalu SIP servernya itu IP si FreePBX ini, misalkan IP-nya ini kan IP-nya 192.168.0.163. Nah ini servernya ya, jadi misalkan aku pakai IP public, jadi pakai IP publicnya masukkan di sini. Outbound servernya hampir samain seperti yang di atas, lalu ini disable, dan kalau sudah di save, nanti kalau dia registered kayak gini berarti dia tandanya sudah terhubung atau terkoneksi, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan setting IP PON itu di networknya, pertama kita setting networknya, menu, terus sistem setting, advanced setting, lalu network, LAN-nya kita DHCP apa statik yang ada di jaringan kantor kita ya. Jadi sesuaikan dengan jaringan teman-teman yang ada di kantor kita. Habis itu kalau sudah selesai, sudah ada internetnya masuk ke telepon ini, kita langsung masuk ke SIP account. Kita masukin semuanya yang tadi ya, masukin. Kalau sudah, nanti tampilannya seperti ini di depannya teman-teman. Nah seperti ini 101 tanggal jam sama tanggalnya itu ngikutin server dari FreePBX nya, dan ada terhubung sama yang kayak gini nih, ini tadi tandanya terhubung ya teman-teman ya. Dan misalkan dia nggak ada internet seperti ini, contoh misalkan ini cabut ya, ini tuh LAN disconnect, berarti tidak ada internet, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada kedip-kedip di sini. Nah, ada kedip-kedip dan di sini ada silang. Itu tandanya tidak ada internet ya teman-teman. Jadi kita langsung colokkan saja lagi dan kita akan tes ya teman-teman. Nah, ini sudah tidak ada internet lagi. Dan sekarang akan saya coba untuk dari user telepon di meja user itu telepon ke software di laptop atau di PC nanti. Jadi entah kalau yang software ini saya akan pasang di laptop buat teman-teman yang sering keluar ya, yang sering keluar dari area kantor. Jadi kan saya pasang di laptopnya bisa, atau di handphone masing-masing user juga bisa. Jadi biar lebih simpel dan lebih enak, jadi buat dia lebih mobile, lebih enak, dan dia juga bisa nelpon dari handphonenya atau teleponnya menggunakan telepon kantor, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan tes dulu. Yang ini 101 dan yang ini itu 100 ya teman-teman. Jadi lihatnya di sini di account. Nah ini kita masukkan SIP-nya, akunnya di sini ya teman-teman. Misalkan new, mau lagi new misalkan, nah sih masukin akun name siapa, terus extension berapa, ID-nya extension berapa, ID-nya berapa 101, passwordnya berapa, terus apa namanya domainnya, nah ini IP-nya berapa, jadi masukin sini semuanya. Oke, kita akan coba teman-teman ya. Ini kemarin sih sudah berhasil. Ini buat teman-teman yang lagi mau coba implementasikan di kantor ya, ini menurut saya lebih praktis. 10, aduh salah, terus sebentar, 001 enter. Nah ini udah coba nih, dia purchasing 100 purchasing. Kita kalau kita angkat bisa dari si angkat gagangnya, bisa langsung kita pencet langsung jawab nih, tes 1 2 3. Nah ini sudah muncul di sini, kita gedein ya, tes 1 2 3. Nah ini ada feedback. Nah ini sudah. Nah enaknya telepon ini itu nggak usah pakai gagang telepon ya, jadi bisa langsung angkat di sini. Oke, langsung coba kita ke telepon ke 3CX nya. Tadi kita telepon, lognya purchasing kita 100, kita pencet ini aja nih yang di bawahnya teman-teman. Nah itu udah bunyi kan. Nah ini kita tinggal angkat, tes
Nah, itu sudah masukkan ya teman-teman. Dan kalau misalkan mau ditransfer, itu misalkan transfer, kita mau transfer ke 102 misalkan, itu bisa tinggal pencet transfer aja, langsung transfer misalkan 102, langsung send. Nah, itu bisa. Nah, kalau kayak gini itu belum aktif ya teman-teman, tapi kita akan uji coba nih. Nah, kita matikan dulu. Nah, ini cara transfernya ya teman-teman. Transfernya kita pakai ini aja dulu ya. Ini kita rubah jadi 102, ini 163. Ini passwordnya tadi berapa ya, saya lupa nih passwordnya. Itu nah 2014 nanda suruh. Nah, ini saya hapus dulu aja, bentar ya, kita hapus dulu, kita dari ulang aja. 102 119 168 10163. Ini 2024. Oke, sudah masuk. Bisa masuk ya. Sekarang kita coba dulu lagi, kita telepon ke 100 kita telepon. Nah, ini kita angkat ya teman-teman, kita angkat, lalu kita mau transfer ke 102. Jadi ini kita back dulu nih ya, kita back transfer 102 send. Nah, ini masukkan. Jadi warehouse nelpon ke sini ke 100, habis 100 dioper ke 102. Nah, dia yang ini udah selesai nih teman-teman, dia udah selesai. Ini kita tinggal exit aja. Nih kita end resume. Tes 1 2 3. Nah, ini uang ini kita transfer. Nah, ini sudah masuk ya 102. Jadi sudah nelpon tadi ini transfer tes 123. Nah, tes 123. Nah, ini dari teleponnya, dari dia warehouse nelpon ke sini 102 seperti itu ya teman-teman. Nah, enak kayak gitu kalau nelpon pakai IP phone dan pakai software ya teman-teman. Ini sudah berhasil semua, nanti tinggal diinstalasi di kantor baru Modula Panel. Semoga berhasil. Nanti tinggal masukkan nomor telepon langganan 021 dan kita masukkan ke SIP trangnya sini teman-teman, biar bisa nelpon dari luar ke PSTN seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mau file FDI-nya bisa lihat di video langganan yang kedua. Di situ ada video file FDI-nya, jadi teman-teman bisa download dan tinggal rubah IP-nya saja ya, sesuai dengan jaringan teman-teman. Oke teman-teman, sekian tutorial FreePBX nya. Ini saya uji cobanya sudah berhasil. Ini insya Allah kita akan implementasikan di kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.